sebenarnya maksudmu, Aditya? Aku sudah bilang dari awal. Tanah di pesisir Bari sekarang punya gue. Grup Sahira pergi dari kota Megat. Kalau lo mau perang sampai ada yang kalah, maka grup Sahira siap lawan sampai akhir. Oke, gue terima tantangan. Tapi yang kalah itu lo, yang menang gue. Kita lihat aja nanti. Lo udah di mana sayang? Gue sama Erna nungguin. Keluar dari grup Hakim, Aditya bikin gue kesal banget. Gue gak mau bahas lagi ya. Nilai kedekatan sudah aktif. Sekarang kamu bisa cek seberapa dekat orang sama kamu kapan aja. Nilai kedekatan? Apaan sih itu? Gue halo apa gimana? Sayang, sudah bangun. Gimana rasanya? Kok ada angka gitu? Mungkinkah ini yang disebut kedekatan? Sayang, lo lagi liatin apa sih? Apakah ada yang aneh? Gak ada apa-apa. Fikri sayang banget sama gue. Nilai kedekatan dia hampir penuh, kurang 1 poin. Sayang, kalau lo ngerasa nggak enak badan, langsung bilang ke gue. Ngerti kan? Ada masalah, Bu Sahira. Direktur datang. Aditya Hakim. Dia kesini ngapain? Kenapa? Gak welcome gue. 90 poin. 9 poin dan 90 poin. Mana mungkin sih? Kita jelas-jelas musuhan berat. Pasti sistemnya ada error. Pak Hakim, pacar gue masih sakit. Kerjaan belum bisa diurus. Mending pulang dulu. Gue kesini bukan buat kerjaan. Saya datang ke sini mau lihat Bu Sahira sedih. Bu Agus, ini hiburan bang. Lo, Ribut apaan sih? Ini kan rumah sakit. Pasiennya ada keluhan nggak? Dokter aja punya simpati 30 poin. Kenapa Bang Fikri pacar gue? Nilai simpatinya ke gue cuma 1 digit. Apa jangan-jangan makin kecil nilainya makin suka? Gue tanya pasiennya ada keluhan nggak? Nilai simpati turun lagi. Kepala masih agak pusing. Selain itu baik-baik saja. Makasih ya, Dok. Nggak apa-apa. Sakit kepala itu wajar kok. Hari ini dipantau dulu aja. Kalau besok udah nggak ada masalah, bisa pulang deh. Nilai tinggi bikin makin suka sama orangnya ya. Apa jangan-jangan Bang Fikri lagi pura-pura sama gue? Aditya Hakim, si brengsek itu, ada apa lagi? Dokter, apa perlu? Saya cek kondisi Bu Sahira lagi. Kalau kena kepala lagi, gimana nanti? Bagaimana bisa pimpin Sahira? Aditya, gua nggak mau lo ngomong gitu ke Lina. Lina diam aja, nggak bicara. Ribut sendiri padahal pura-pura peduli. Sayang, gue usir dia aja ya. Jangan ribut lagi. Semua keluar dari ruangan. Aku mau sendiri dulu, Mutia. Silakan antar. Silakan. Sayang, santai aja ya. Besok pagi gue balik. Sopir yang nabrak sudah ditemukan. Lo tahu gue siapa? Grup Hakim, Director Pak Hakim. Bagus kalau tahu. Ayo ngomong. Siapa yang nyuruh lo? Ngaku aja, biar cepet. Aku bisa bawa kamu ke kantor polisi kalau kamu diam. Gue nggak masalah. Mari ke tempat gue bicara. Orangnya pakai masker, jadi gue nggak lihat jelas. Nggak lihat jelas ya. Lo yang tanggung jawab semua ini. Berani sentuh dia. Itu keputusan paling lo sesalin seumur hidup. Kembali ke kantor, ya. Pak Hakim, Director. Lama banget. Gimana? Udah mati tuh cewek bego? Belum. Cuma luka ringan, besok udah bisa pulang. Udah gua bilang dia nggak bisa diandalkan kan? Kesempatan emas ini malah terbuang. Menurutmu gimana sekarang? Sabar dulu dong. Gue malah ada ide yang lebih oke. Apa ide cemerlangmu? Hari ini gue ketemu Aditya. Kerja sama grup Hakim, singkirkan Lina Sahira. Bukannya gampang banget? Yakin dia bisa bantu kita? Santai aja, nggak perlu cemas. Aditya Hakim dan Lina Sahira itu musuhan. Kita bantu dia lawan Lina Sahira. Mungkin kita bisa dapat untung. Sambil menyelam minum air. Masuk akal juga. Tapi gua agak khawatir nih. Mungkin setelah urus Lina, dia kuasai grup Sahira. Mending gini aja, bikin rencana cadangan. Sayang, senang kamu sudah keluar dari rumah sakit.
Aku bawain bekal spesial, makan ya. Bisa jadi lebih dari 1. Lina, masih merasa nggak enak badan? Enggak. Senang aja kok. Bekal ini gue siapkan dari subuh. Nanti habis kerja, wajib makan ya. Bu Sahira. Sekretaris Mutia, kenapa orang yang benci sama lo masih pura-pura baik? Masih pura-pura baik buat nyenengin kamu? Pasti ada maunya. Ada maunya. Sayang, kalau lo merasa nggak enak badan, bilang gue ya. Aku udah siapin bekal spesial buat kamu. Setelah kerja, ingat makan ya. Hal kayak gini, kalau sekali kejadian sih jarang banget. Namun jika terjadi 2 kali, dan lagi-lagi mereka berdua, Sekretaris Mutia, tolong cari detektif pribadi. Ada yang harus diselidiki. Baik, Bu. Sebentar ya. Bawa ini ke Fikri Gunawan. Bilang aja ini gue yang buat. Memang susah benar kenal hati orang. Pak Hakim, udah lama kenal masih belum bisa ketok pintu? Kita kan udah deket banget. Kenapa masih perlu ketok pintu? Lina, Aditya bakal tinggal di sini sebentar. Kalian harus bisa rukun, ya. Kak, jangan pergi dong. Papa, kenapa sih Papa harus kirim kakak ke luar negeri? Dia punya urusan sendiri yang penting. Setelah ini, urus sendiri urusanmu. Hal-hal kayak gini, nggak perlu lo lakuin buat gue. Ayo semangat, ya. Jaga baik-baik grup Sahira. Kalau nanti Aditya kelewatan, jangan salahin dia. Ini gue yang salah sama dia. Pak Hakim, cuma bercanda. Baru keluar dari rumah sakit, langsung ke sini. Bapak kangen banget ya? Lo nggak bakal bisa dapatin proyek itu. Mending Musaira mundur dari awal, saran gue. Pak Hakim takut kalau gue dapetin lahan itu, grup Sahira bisa kejar grup Hakim. Bu Sahira, lu terlalu tinggi nilainya grup Sahira lu deh. Gini aja, gimana kalau kita taruhan? Takutnya kamu nggak berani. Ayo, mau taruhan apa? Kalau lo menang, Hakim Group siap bantu lo gratis buat proyek ini. Kalau lo kalah, lo jadi pacar gue sehari. Gimana? Jin, gimana? Taruhan, ya taruhan. Berani lawan gue? Deal ya, jangan ingkar. Tunggu bentar. Masih ada yang lain? Jas ini lumayan cocok juga di lo. Aditya Hakim, lo mainin trik kayak gini sama gue. Apa kamu suka sama aku? Apa kamu penasaran? Nggak nyangka Bu Sahira, demi grup Sahira, bahkan pakai rayuan maut. Sayangnya, cara itu nggak ngaruh ke aku. Kenapa makin turun? Saran gue, Bu Sahira mending jaga nama baik deh. Soalnya lo kan udah punya pacar. Gue. Aditya Hakim, penasaran sampai kapan lo bisa pura-pura? Pak Direktur, Pak Hakim dari grup Hakim sudah tiba di kantor. Mau ketemu dulu? Hakim, kalau kita kerjasama sama grup Hakim, mau singkirin Lina Sahira. Kayaknya gampang banget. Ayo, jelas harus ke sana. Pak Hakim, jika ada perlu, bisa bantu lawan mereka. Grup Sahira. Lo mau serang grup Sahira? Lo mau nyerang grup Sahira? Benar. Lina yang nyuruh lo. Pergi, kasih tahu dia. Kelakuan kayak gini kekanak-kanakan. Benar-benar lucu deh. Hakim, bos. Suruh pacarnya datang sendiri. Dia bego atau kira gue yang bego? Lo salah paham, Pak Hakim. Pak Hakim,
Direktur. Anjir. Aditya Hakim. Lo brengsek, nilai simpati lo tinggi, masih aja pura-pura, sok banget kamu. Sok aja, sok terus. Lo emang brengsek. Sok, sok, sok. Bu Sahira. Bu Sahira, semua udah beres. Bagus, gitu aja. Barusan Pak Hakim, direktur kesini. Masalah lahan di pesisir bahari itu. Perlu nggak kita tekan lagi mitranya? Grup Hakim nggak boleh menang, ini soal hidup mati perusahaan. Sekretaris Mutia, saya ingin tanya satu hal. Kalau ada orang Kelo kelihatannya suka banget, tapi malah selalu nyebelin lo, apa maksudnya? Pasti dia mau cari perhatian loh. Biasanya anak SD yang suka begitu. Kekanak-kanakan banget. Lahan di tepi laut itu, sementara biarkan saja. Grup Hakim nggak mungkin beneran hancurin kita. Mengapa? Bukannya Pak Hakim itu musuh besar kita? Lo gak paham. Grup Hakim udah kuasai lahan di pesisir, Bu. Lo bilang apa? Lo yakin itu dari grup Hakim? Barusan banget, jelas. Pak Hakim, direktur, datang sendiri buat tanda tangan kontrak. Dasar brengsek. Jadi lo mau langgar kontrak? Maaf, tawaran mereka terlalu tinggi. Proyek ini, Bu Sahira, kerjasama dengan beberapa perusahaan. Bayar denda sekarang aja udah bikin kita hampir bangkrut. Gua ngerti, lo langsung tutupin semua info ini. Siap. Bu Sahira, lo mau ke? Menuju grup Hakim, cari masalah sama dia. Pak Hakim, direktur, gawat, Bu Sahira datang. Santai aja. Duduk dulu. Jangan terus liatin. Pegang berkasnya terbalik. Bu Sahira, datang ke sini soal tanah pesisir. Gua udah bilang, grup Hakim pasti ngincer lahan itu. Aditya Hakim? Lo serius banget sih? Kau kira aku bercanda? Aditya Hakim? Gimana kalau lo ajukan syarat aja? Asal lepasin lahan itu, putusan gue saja di soal F. Gue atas nama grup Sahira, janji bakal nurutin permintaan lo. Apa aja syaratnya? Apa yang Sahira bisa lakukan? Grup Hakim juga bisa. Dasar kowok kaku. Kesempatan ada, tapi nggak dimanfaatin. Sok banget sih. Sayang, gue udah pesan tempat malam ini. Lo di mana? Gue jemput ya. Agak malam dikit. Lantai bawah Hakim. Love you. Tangan Pak Hakim memang kuat banget. Bikin lo kesel ya? Masih baik kok. Kalau Pak Hakim nggak mau ngalah, gue nggak pernah kesini deh. Masih mau lanjut kencan? Dah. Bu Sahira, dulu kamu bilang mau selidiki Fikri dan Erna. Sudah ada kemajuan. Memang sesuai dugaan saya. Dua orang itu mungkin masih menyembunyikan sesuatu. Hal lain, bahkan mungkin ada kaitan sama. Dewan Direksi Grup Sahira masih diselidiki. Dewan Direksi? Kok bisa sih? Bu Sahira, kalau ini nggak diselidiki lebih jauh, cari akar masalahnya, Grup Sahira bisa kena masalah besar. Lupakan saja semua yang terjadi. Erna Pratama? Kok dia bisa datang? Tentu saja. Mau kasih kejutan. Benar-benar kejutan gede nih. Jangan marah dong. Acara sepenting hari ini, harus ada teman dekat jadi saksi langsung. Sudah kasih tahu yang tersayang belum? Bilang apa? Lamaran lah. Fikri bakal ngelamar kamu. Pak Hakim, bos, dokumen tanah sudah selesai. Kerjasama grup Sahira untuk maju, sebaiknya kamu bicara ke Bu Sahira saat dia tiba. Kenapa sih, cerewet? Ponis bulan ini obatnya. Gue, kalau kesel, coba ke Bu Sahira aja. Mereka sekarang lagi di restoran langganan lo tuh. Lu liatin apaan? Bawa mobil yuk. Lo mau ngelamar gue ya? Gue udah pikirin baik-baik. Aku pasti bakal baik sama kamu. Setia, cuma cinta kamu doang.
Fikri Gunawan Grup Sahira. Itu warisan bokap gue. Jadi meskipun nikah, gue tetap perlu perjanjian sebelum nikah. Harta kita tetap milik masing-masing. Sayang, mati itu, gue bukan ngincar harta lo, bukan juga grup Sahira. Kapan aja lo siap tanda tangan. Yang gue cinta itu cuma lo. Percaya sama gue ya. Gue percaya apaan? Kalau lo menolak tanda tangan perjanjian? Apa sih rencana mereka? Mungkin mereka masih menyembunyikan sesuatu. Bisa jadi ini terkait dengan direksi Grup Sahira. Sepertinya aku harus ikuti strategi mereka. Setuju dulu, baru selidiki lebih lanjut. Apakah Bu Sahira ada? Ada? Silakan ke sini. Sayang, mau nikah sama gue nggak? Ayo semangat, jaga baik-baik grup Sahira. Itu yang harus lo lakuin buat gue. Gue pasti sayang sama lo. Jaga diri baik-baik ya. Nikah sama gue, mau nggak? Gue. Aku terima lamaranmu. Gue. Janji sama lo. Ayo, tani situ. Cincinnya cakep banget. Masih sayang buat dipakai. Lo suka gimana? Ya udah, ikutin aja. Pak Hakim, bos, gimana kalau... Tunggu sebentar. Direktur Hakim, barusan banget gue sama Lina baru selesai lamaran. Mau duduk dan rayain bareng. Bu Sahira, lo beneran serius? Iya. Pak Hakim, Direktur, lihat deh cara lo ngomong. Gue sama Lina emang saling suka. Walaupun lo itu saingan bisnis gue. Jangan terlalu panas di acara begini ya. Tidak pas ya. Bu Sahira, soal taruhan kita. Masih ingat kan? Kalau lo kalah, lo jadi pacar gue sehari. Sekarang tanah itu udah di tangan gue. Gue menang. Aditya Hakim, jangan bikin masalah, gue yang tanggung risikonya. Tapi nggak bisa hari ini. Kalau gue tetap maunya hari ini. Kelihatannya Pak Hakim, Direktur hari ini datang buat bikin masalah ya. Lo nggak boleh ngomong di segini. Pak Hakim, Direktur hari ini Bang Fikri udah sedang nyiapin lamaran Lina. Kamu datang nggak diundang? Siapa sih di sini yang nggak boleh ngomong? Jadi Bu Sahira mau batalin janji. Maaf ya Pak Hakim. Pulang aja yuk. Oke. Nggak apa-apa. Semoga kalian senang-senang. Kayaknya nilai simpati gue bakal habis nih. Apa dia benar-benar sakit jiwa? Ya, ternyata orang seperti itu. Bang, lo jangan sedih ya. Masih banyak cewek lain. Dia setia banget sama orang brengsek. Gue sempat mikir dia bakal godain. Gue emang keterlaluan. Punya otak cinta bikin nyesel banget. Parkir di sini aja. Bang, lo kan nggak bisa minum. Kenapa di sini? Kerja sama yuk. Kerja sama apa? Bang, jangan minum. Kalau mabuk, gue nggak kuat. Tidak minum, setetes. Pak, ada apa ya? Toilet di mana? Di sebelah sini. Ayo, hari ini gue lagi senang. Kita semua harus minum sampai puas. Sip. Gue ke toilet dulu ya. Oke, kita tungguin lo. Segitiga itu tanda toilet wanita kan? Kok rasanya aneh ya? Lina Sahira. Lina Sahira. Aditya Hakim lo tuh bener-bener gila. Gua gila. Kenapa lo di toilet cewek? Ini toilet pria, tahu? Apa? Toilet kawok.
Masih aja lama naikin celana loh. Gua kan belum selesai. Kalau lo pengen pipis juga. Maaf ya, gue langsung pergi aja. Maaf ya, barusan gue gak sengaja masuk salah toilet. Sorry banget. Lo ngapain sih? Aku udah minta maaf ya. Fikri Gunawan itu emang sampah. Dia nggak pantas. Lo mabuk ya? Iya, gue mabuk. Tapi, lo kan nggak mabuk. Gue dibanding dia, gue lebih sayang sama lo. Pak Hakim, jaga sikapmu ya. Lo benar-benar udah mabuk, gue pergi dulu ya. Ini kesempatan bagus banget, jangan sampai lo gagal. Gue nggak akan sungkan lagi, udah lama bareng. Dia nggak pernah kasih gue sentuhan kali ini. Gue mau puas-puasin. Cowok, kurang ajar. Akhirnya lo jujur juga ya, mulut lo bilang cinta terus. Nafsu sama tubuh cewek itu, ya kan? Bukan karena itu kan. Gue serius. Cuma cinta sama lo doang. Kenapa sih? Apa kalian ribut? Enggak kok. Sini. Duduk dulu, duduk. Bu Sahira, ini hari bahagia. Ayo minum dulu. Iya bener. Ayo minum. Ayo, cheers. Sini. Harusnya nggak ada masalah. Cheers. Cheers. Ayo. Ayo, kita main game yuk. Oke, bareng-bareng semua. Ayo main game. 15. Lina. 15 lagi. Lina. Tak masalah? Maaf ya semuanya. Lina itu nggak kuat minum. Iya, paham kok. Hati-hati di jalan. Awas. Lina Sahira. Biasanya gaya lo polos banget kan? Akhirnya juga jatuh ke tangan gue. Usahakan sering-sering datang, dia lagi rawan. Sekali kena, lain kali nggak semudah ini dibohongi. Tenang aja. Lo kan udah tahu kemampuan gue. Lina itu benar-benar bucin. Kalau dia hamil anak lo, apa aja yang lo bilang pasti dia nurut. Nanti mau cari tahu soal bisnis grup Sahira yang dipisah itu sebenarnya dikuasai siapa? Gampang banget. Lo yakin bisnis itu beneran ada? Jelas, bos kita kan senior di grup Sahira. Dia sendiri lihat Pak Sahira sebelum meninggal. Pisahin bagian bisnis itu dari grup Sahira. Soal disimpan di tangan siapa? Itu tugas lo. Buat bikin dia ngaku. Tenang aja, gua urus. Kalau nggak bisa juga, kita masih punya cara ini. Lina Sahira, biar kali ini Fikri aja. Pastikan kamu rekam aksi murahanmu itu. Biar semua orang lihat Bu Sahira yang biasanya di atas. Kalau lagi ditindih cowok, kayak gimana sih? Bang, ada masalah. Kelihatannya kurus. Isinya ternyata keren juga. Malam ini gua beruntung banget. Panas banget. Nakal banget sih, sabar dikit ya. Bentar lagi kelar kok. Lina Sahira. Walau lo nolak gue terus. Akhirnya, ya, lo tetap jadi mainan gue. Tenang aja. Malam ini, gue bakal bikin lo puas-puas.
Berani amat nyentuh dia. Seno, dia lagi. Bener-bener cari masalah lo. Mati aja lo. Panas banget. Lo gimana? Mau? Tolongin gue. Gue nggak enak badan. Bang, ada apa sih? Istrinya baik-baik aja kan? Dia... Ingat apa yang kukatakan. Jangan sampai Lina kena bahaya. Tenang aja. Gue pasti jagain dia baik-baik. Terus, sebelum dia selesai ujian hidupnya, jangan kasih tahu dia kenyataannya. Grup Sahira butuh pewaris yang layak, bukan cuma seorang cewek. Jangan pergi, jangan pergi. Jangan pergi. Lina Sahira, kalau lo gini, gue bisa salah langkah. Jadi ceritanya kayak gitu. Sebelum ke hotel, gue nggak tahu banyak. Gue memang minum agak banyak. Fikri Gunawan emang brengsek banget. Gue udah bilang dari dulu dia nggak baik kan. Apa lo paham? Dia dan Erna Pratama bersekongkol. Mereka mau bikin masalah sama grup Sahira. Jadi lo pura-pura nikah. Kenapa ikut campur? Pergi aja. Lo masih hutang budi sama gue, ya? Kita kan saingan ya. Lo dong, saingan yang cukup seru menurutku. Kalau lo jatuh cuman karena ini, gue bakal kecewa. Mulutmu tetap keras aja. Kenapa lo bikin dia babak belur? Bukan gue kok. Dia udah gitu dari awal. Katanya jatuh di jalan. Lo yakin? Apa gue suka bohong? Istirahat aja dulu di sini ya. Lupakan saja, ya. Cowok dan cewek beda. Aku pergi dulu, ya. Doni Subandi. Bawa aja mobilnya kalau perlu. Apakah hotel ini ada kamar kosong? Sebentar, ya. Kamar sudah penuh. Lihat tuh, lu bikin masalah. Malam begini nggak ada mobil, nggak ada kamar. Lu mau gue tidur mana? Terserah aja. Silakan saja, Pak Hakim. Oke deh. Polisi akan cek kamar. Apa ya? Gue nggak bawa KTP. Kalau begitu, suruh asisten lo jemput orangnya besok. Jam segini masih bisa bercanda. Santai aja. Koneksi gue di sini masih kuat. Sebelum berangkat, mohon tunjukkan KTP. Nggak bawa. Silakan ikut kami sebentar ya. Gue ini Direktur Grup Hakim, Aditya Hakim. Oh, jadi Direktur Hakim ya? Aduh, mata gue buruk. Pa, ini. Ini Bu Sahira, Direktur Grup Sahira. Kita lagi bahas kerjasama proyek baru. Kerjasama proyek baru? Oh, begitu toh. Semoga kerjasamanya lancar ya. Kerjasama proyek baru. Alasan kayak gitu aja? Lo bisa kepikiran. Kalau hebat, maju sendiri. Ayo pindah ke tempat lain aja. Hotel kosong banget ya. Bukan Valentine. Mana ada yang nginap ramai-ramai. Pak Hakim, Direktur katanya hotel udah nggak ada kamar lagi. Bang Sony keterlaluan. Dia berani bohong sama gue.
Nanti gue pulang, gue kasih pelajaran dia. Siapa ngomongin gua malam-malam? Pak Hakim, Direktur, kita kemana? Antar dia dulu. Ke RS dulu. Masalahnya belum jelas, jangan ribut dengan Fikri si brengsek itu. Bisa-bisa, dia curiga. Siap, Kak. Apa panggilanmu? Apa tadi lo bilang? Dia bilang, oke deh, ayo jalan. Kemarin, minum kebanyakan, jadi kuping gua agak budak. Lo pura-pura aja ya. Gue mau lihat lo bisa pura-pura sampai kapan. Cepetan jalan. Jangan buang waktu. Ayo. Lo kenapa sih? Padahal kesempatan sebagus ini, kenapa malah? Gue juga nggak tahu, sumpah. Siap gerak tadi, tahu nggak? Tiba-tiba gue dipukul dari belakang, lalu dihajar. Lo nggak lihat siapa yang mukul? Hanya sempat lihat soalnya. Dua bajingan itu. Dia pasti kesal sama gue. Gue sampai dirawat, dia nggak datang. Ya iyalah, siapa juga yang nggak marah? Dilamar, lalu dikasih obat sama calon suami. Emang payah? Jangan salahin aku juga, ya? Untungnya dia nggak tahu tujuan kita sebenarnya. Apa langkah kita sekarang? Kalau cara lembut gagal, coba yang tegas. Pakai trik lama lagi. Tapi kali ini, keuntungan gak akan jatuh ke tanganmu lagi. Pak Siregar sudah tiba, Bu Sahira. Masih ada beberapa kontrak yang mau dibahas. Itu pria tua berminyak itu lagi. Suruh aja dia ke ruang rapat. Ibu Pratama, Direktur, juga ingin ikut. Erna Pratama? Kalau cara lembut gagal, pakai yang keras. Pakai trik lama lagi. Biar dia ikut saja, pas banget. Masalah yang kemarin gue juga belum sempat tagih ke dia. Bu Sahira, sudah lama nggak ketemu, kangen nggak? Cuma bercanda kok, Bu Sahira, jangan cemberut lah. Lagian, kita kan kerja sama. Pasti nanti bakal ngobrol lebih dalam kan? Buka hatimu lebar-lebar, kayak ukuran dada lo gitu, gede harusnya. Bener nggak, Ibu Pratama? Pak Siregar, benar banget. Cepat atau lambat, harus bicara lebih dalam. Kenapa nggak ngomong aja? Kalau gue punya kesempatan ini, pasti gue manfaatin. Ibu Pratama terlihat mampu mengurus hal besar. Agar. Nih, kalau lo nilai kemampuan, perempuan dari cara kayak gitu, kontrak ini nggak perlu kita lanjutkan. Marah ya? Marah nih ya? Bu Sahira, lo tuh orangnya bagus sih, cuma kulitnya tipis banget. Gue cuma ngomong doang, nggak ngapa-ngapain lo juga. Lagian gue ngomongnya juga jujur kan? Lo kayak gini sih, nanti kalau ngobrol bisnisnya, pindah ke hotel. Kontrak apa aja pasti bisa deal lah. Gimana? Mulai dari kontrak gue aja dulu. Untungnya grup Sahira dapat 2% lebih, jadi nggak masalah. Rudianto Siregar. Bu Sahira, jangan marah ya. Mari saya buatkan kopi untuk semua, agar rezeki kita lancar dan gak ada masalah. Rezeki lancar, aman. Bisnis yang utama. Ayo kita semua minum kopi. Kopi udah diminum, bercanda juga udah. Pak Siregar, mari kita bicara serius. Bu Sahira, soal usulan gue tadi, apa nggak mau dipikirkan lagi? Pak Siregar, gue harap lo paham satu hal. Kerja sama ini tuh kalian yang minta ke grup Sahira. Oke. Mari fokus bahas kontrak aja. Mau diubah apanya? Bu Sahira, masa jatuh tempo pembayaran kita terlalu lama. Mau diubah apa? Gini, kurangi tagihan sedikit. Jika Pak Siregar setuju, kita bisa tanda tangan kontrak ya. Ibu Pratama, Direktur, siapin kontraknya ya. Panas banget. Ibu Pratama, Direktur, kenapa nih? Kenapa ya dia begitu? Temani Pak Siregar dulu, aku urus kontraknya.
Bu Sahira, bukan gitu. Bu Sahira. Bu Pratama, Direktur, ada apa? Pak Siregar, tolongin gue. Ini lo yang bilang ya. Cepetan dong. Ya udah, gue ikut aja deh. Kalau gitu gue terima aja deh. Ini polisi ya. Saya mau lapor. Kayaknya udah hampir berhasil kan? Cepetan pergi ke ruang rapat kita. Nggak peduli di dalam ada apa, fotoin aja, kirim ke gue. Harus foto juga? Tambah biaya ya? Cepetan tambah lagi, ayo. Kali ini pasti nggak bakal gagal, nih. Wah, seru banget. Berhenti. Jaja Bu Sahira, halo siang. Kamu bukan pegawai di sini. Kenapa datang ke sini? Gio, ini. Apakah Fikri yang suruh kamu datang? Berikan HP-mu. Maaf Bu Sahira, ini cuma salah paham. HP ini masih saya butuhkan. Polisi segera tiba di sini. Nanti gue bilang ke mereka, Anta Kalara, kamu masuk kantor gue tanpa izin. Mau nyolong rahasia bisnis perusahaan gue? Aku mau lihat, mereka masih bilang ini cuma salah paham. Jangan. Gue kasih, oke? Pergi. Sudah selesai belum? Sudah ketemu belum? Beneran dia ya? Mereka pakai ini buat ancam gue biar lakuin sesuatu. Kalau gitu, mending gue ikutin aja permainannya. Hapus dulu semua yang kelihatan. Murah banget buat dia. Hebat juga Bu Sahira mainnya. Makasih udah jamu gue. Sayangnya, bukan lo sendiri yang turun tangan. Baru nambah untung 2%, gue tetap nggak mau kalah. Pak Siregar, lo ngomong apa sih? Gue nggak ngerti deh. Siregar, gue nggak terima lo. Cewek murahan, baru aja lo yang lengket ke gue. Sekarang mau sok suci, udah telat lo. Bu Sahira, kalau sikapnya begini, kontrak ini nggak usah ditandatangani. Kecuali lo mau temenin gue main sekali. Kalau nggak kalian ini, kehilangan anak dan serigala, rugi banget kan? Nggak usah, Pak Siregar mending mikirin keadaan lo sendiri dulu. Polisi, baru saja ada laporan tentang tindakan ilegal di sini. Siapa yang lapor? Aku lapor polisi. Orang ini nih, dia ganggu staf di perusahaan gue. Aku nggak ngapa-ngapain, sumpah. Dia kok. Dia yang mulai duluan. Gue dijebak banget. Apa sih maksudnya? Coba lo ngaca dulu deh. Muka lo aja begitu, mana mungkin gue suka. Pak polisi, dia yang ganggu gue. Aku siap bantu periksa kok. Apa maksud lo? Lepasin. Pak polisi, gue bener-bener dijebak. Cek aja CCTV, kalau nggak percaya. Dia yang dekati aku, serius. Maaf ya, it's an action fire device. Ruang rapat perusahaan kita nggak ada CCTV. Lo? Marga Sahira ya, permainan lo sadis juga. Tunggu aja lo. Tunggu. Tunggu di penjara aja ya. Pak, silakan ikut kami. Aku nggak terima, aku dijebak, bukan salahku. Aku mau banding dan tuntut dia. Aku nggak terima. Lina Sahira, lo sengaja kan? Lo ngomong apa sih? Gue nggak ngerti deh. Gimana? Di sana lo berhasil nggak? Gue malah gagal kok. Pokoknya nggak sukses lah. Nggak apa-apa. Di sini gue berhasil kok. Nggak percaya? Nih lihat. Setelah kejadian itu, gue jadi lebih hati-hati. Gue udah siapkan 2 rencana. Bisakah dipercaya orangnya? Yakin info penarikan aman?
Tenang aja, lo nggak usah khawatir. Pasti aman kok. Foto yang gua lihat juga terpercaya. Ya udah, baguslah. Bagaimana kabar di tempatmu? Gue? Fikri Gunawan orangnya sangat perfeksionis. Kalau dia tahu gue pernah sama Siregar. ATM itu bikin gue khawatir aman. Maaf, cuma ada masalah kecil. Jangan bahas itu lagi. Gara-gara ini kita sekarang udah ketahuan. Takut kenapa? Bukti tentang dia udah ada sama gue sekarang. Kalau dia sedikit aja bandel, kita langsung sebar videonya ke internet. Dia itu orang yang peduli muka. Selama pedang ini ada di atas kepalanya, jangan khawatir, dia pasti ikut kita. Bu Sahira, ibu udah dengar belum? Pak Siregar di penjara 10 tahun. 10 tahun? Gue dengar dari Bang Sony, Pak Hakim bilang, direktur yang atur semuanya. Tapi aneh juga ya, Pak Hakim, kenapa bantu ibu padahal direktur itu musuh kita? Maaf, jangan usik urusan bisnis ya. Bentar. Masih sering kontak diam-diam sama Sony Hakim, sekretaris Pak Hakim? Ceritain dikit yuk, Bu Sahira gue. Apa yang bikin kalian senang? Aku pengen dengar ceritamu. Cepet banget lo udah keluar dari Ares ya. Kayaknya waktu itu gue kurang keras mukul lo. Bu Sahira, kok cepet jadi musuhan sama mereka? Nggak apa-apa. Gue bakal cepet tahu, sebenarnya mereka mau apa sih? Dengar dari nada lo, jadi waktu di hotel itu, lo yang suruh orang buat mukulin gua ya? Siapa lagi kalau bukan gue? Kurang ajar banget, Bagus. Gue nggak akan basa-basi sama lo lagi. Serahin data grup Sahira, bagian info soal aset tersembunyi itu. Kalau enggak, gue sebarin foto lo. Selingkuh sama orang lain ke internet. Lihat nih, akhirnya ketahuan juga kelakuan aslinya. Inti Business Group Sahira. Bu Sahira, mereka sedang bahas apa? Itu bagian usaha yang ayah. Gue pisahin sebelum meninggal. Itu sebenarnya inti dari grup Sahira. Tapi selama ini gue juga nggak tahu kemana perginya bisnis itu. Nggak nyangka, ternyata itu tujuan mereka. Lina Sahira, jangan pura-pura lagi. Kalau nggak mau foto lo tersebar online, cepet kasih apa yang kita mau. Kalau nggak, foto-foto panas lo bakal bertebaran kayak brosur di jalanan. Sekarang yang khawatir bukan aku, kan? Waktu itu di ruang rapat perusahaan, lo sama Pak Siregar juga. Di foto banyak banget sama orang. Lo. Erna, proving. Maksud dia apa sih ngomong gitu? Jangan percaya, dia cuma ngarang. Gue ngarang? Semua orang di kantor sudah tahu kejadian itu. Kalau lo nggak percaya, coba aja tanya siapa aja di luar. Fikri, jangan percaya omongan dia. Anak buahnya semua percaya omongannya. Aku paham sekarang. Lina Sahira, lo tuh lagi susah sendiri. Masih mau fitnah Erna. Lo pikir... Aduh, sakit banget. Kamu salah kan? Wadaku. Gak apa kan? Kawak sialan tetap pamer di sini. Gue aja belum nanya, kenapa lo bisa main sama dia? Dasar cewek nggak tahu diri. Aku kasih lo satu kesempatan lagi. Serahin semua bisnis grup Sahira yang tersisa. Silakan jongkok di sini. Jilat bersih air di lantai ini. Kalau enggak, gue sebar foto lo di internet. Biar orang senang lihatnya. Jangan bilang gue nggak tahu. Walaupun gue tahu, gue juga nggak bakal kasih. Kamu baru nangis pas udah kepepet. Lina Sahira, jangan kira bisa lolos hanya dengan hoki. Foto-foto lo itu, gue sendiri yang lihat satu-satu. Di foto sedetail itu, jelas banget semuanya. Oh, sedetail itu ya? Coba dong, lo ceritain baik-baik, ciri khas apa aja sih yang ada di badan gue? Kebetulan banget, gue beneran lihat kok. Gue ingat, di dada kiri lo ada 3 tahi lalat. 1 merah, 2 hitam. Gimana? Gue nggak salah kan? Itu bukan gue kan? Jangan-jangan. Lina Sahira,
Lina Sahira, kau tetap permainkan kamu. Kalau lo mau sama gue, nggak perlu sampai jatuh kaya. Digituin si babi gendut itu. Lo nggak malu apa? Kenapa ketawa? Gue ketawa. Lo walaupun sama dia, tetap aja cuma jadi bucin gak jelas. Mungkin lebih baik mundur saja. Minggir. Lo ngomong siapa bucin, anjing? Dulu gue sempet heran, dia kan direktur. Kenapa uangnya banyak banget buat barang mewah? Terus, setiap bulan gue udah kasih banyak uang, kok masih gak cukup terus? Ternyata lo pakai duit gue buat ngidupin cewek lain. Konyol banget sih. Sudah habis uang banyak, dia bahkan gak kasih lo sentuh sedikit pun. Fikri Gunawan, kalau uangmu buat jajan perempuan, aku gak bakal sebenci ini sama lo. Lo bicara. Ngawur aja. Lo, kira semua orang dingin kayak lo. Aku sama Erna tiap malam pesta. Kenapa sih lo gak tahu? Bukan aku yang punya tahi lalat itu. Tapi dia. Apa yang lo bilang? Lo ngaco aja. Itu jelas-jelas lo sendiri. Lo tahu siapa pelakunya? Kalian berdua kalau mau pakai masalah ini buat ngancam gue, maaf banget, kalian salah perhitungan. Sekarang gue paham. Lina Sahira, lo cuma lagi pura-pura tegas. Oke. Tunggu aja. Tunggu fotonya dulu, gue mau lihat cara lo minta. Gue takut banget nih. Udahlah, jangan maksa terus Lina Sahira. Gini aja, sekarang lo sujud, bersihkan lantai dengan lidahmu buat gue. Mungkin masih bisa nego masalah ini. Gimana Erna? Bawa. Bang Fikri, lupa kita ada urusan. Cabut dulu yuk. Mana bisa itu? Beri saya, Erna. Hari ini kita harus urus cewek ini. Sialan. Kenapa belum datang juga? Kita pergi dulu aja. Nggak bisa. Orang itu belum gue kasih duit, makanya dia belum mau kasih. Bro, duitnya udah diterima kan? Fotonya mana? Kasih ke gue dong. Bro, duitnya udah diterima kan? Fotonya mana? Kasih ke gue dong. Kenapa HP ini ada di lo? Duit gue. Kalau udah terima duitnya sesuai maumu, foto-fotonya gue kirim ya. Jangan kirim fotonya. Coba perhatikan, siapa sebenarnya di foto ini? Jangan lihat ya. Pergi sana. Erna Pratama. Jawab, kenapa lo ada di foto itu? Aan Hafgatwada. Kenapa lo bisa sama bangkai itu? Jawab. Bang Fikri, dengar dulu. Semua ini karena dia nyakitin gue. Gue nyakitin lo? Erna Pratama, waktu lo ngomong gitu, muka lo nggak malu apa? Iya, bener. Jelas-jelas lo duluan. Kasih obat ke Bu Sahira biar sakit. Salahkan diri sendiri, lo yang bikin masalah ini. Bang Fikri, maafin gue ya. Aku lakuin ini demi kita. Minggir. Cewek kotor. Setiap hari habisin duitku. Bilang aku sampah. Lo tutupin masalah ini dari gue? Asik ngerjain gue? Fikri, kamu cowok jahat. Gue cuma pinjam sedikit. Kan itu hasil kerja lo juga? Aku lakuin ini buat bantu lo. Balikin harga diri. Mau mati lo? Kenapa Pak Hakim direktur ke sini? Di mana, Lina? Bu Sahira, dia lagi di kantor. Lagi ada masalah sama Pak Fikri dan Ibu Pratama. Ayo kita lihat ke sana. Sialan lo. First dot lace. Udah cukup.
Lo kira kantor gue ini pasar apa? Gue udah kasih muka ke lo, Lina. Serahin semua data aset grup Sahira yang lain. Kalau enggak, gue pakai ini buat ngores muka lo bener-bener. Fikri, ini melanggar hukum. Kamu gila? Dia memang sudah gila. Dari kasih obat sampai nyolong foto, semua yang dia lakuin ilegal. Kalau tebakan gue nggak salah, kecelakaan mobil itu kalian yang atur ya? Niat gue emang nabrak lo sampai mati. Lalu gue cari lo pelan-pelan. Gak nyangka lo masih beruntung. Tapi sampai di sini aja. Cepetan pergi, Bu Sahira. Cepetan. Sekretaris Mutia. Lina Sahira, anjing lo satu ini. Ternyata setia banget ya. Kalau gitu, kalau nggak mau anjing lo kena luka, anjing lo kena luka, serahin datanya sekarang. Lo gila, Fikri Gunawan. Semua ini salahmu. Andai saja lo nggak larang gue dekat, dan selalu waspada. Apa gue bakal jadi kayak gini sekarang? Sekarang kalau dipikir, pilihan gue waktu itu tepat. Diam dulu dong. Berikan info ke gue. Biar gue puas dulu, bari-bari. Siapa tahu nanti gue sukses, bisa aja gue manjain lo juga. Cepetan, Bu Sahira. Lapor polisi. Bajingan. Sini lo itu. Anjing peliharaan cewek murahan itu. Lo pikir gue nggak berani sama lo? Fikri Gunawan. Jangan mendekat. Gue bilang jangan mendekat. Dengar? Aku benar-benar nggak tahu soal aset itu. Lo kira gue bohong? Pak Sahira cuma punya satu anak cewek. Kalau dia nggak kasih aset ke lo, masa ke gue? Gue beneran nggak bohong. Cukup. Sekarang gue ganti pikiran. Buka baju. Lo ngomong apa? Buka baju. Gue bilang buka baju, denger nggak? Dibilang keras kepala. Gue bakal tunjukin akibatnya keras kepala. Bu Sahira, jangan. Fikri Gunawan. 1, 2. Aku kasih tahu. Terlambat. Hari ini, mau nggak mau lo harus buka baju juga. Lepasin. Cepat. Dengar nggak? Nah, gitu dong. Kalau dari awal nurut gini, lo nggak bakal jatuh sampai segini. Resleting ini macet. Tolong bantu sebentar ya. Lumayan juga. Aku mau lihat gimana cara lo buka satu-satu. Biar gue nikmatin. Cepetan pergi. Udah gue bilang pergi. Berani banget nipu gue. Barusan lo berhasil karena gue lengah. Sekarang. Kalau lo nggak mau lepas sendiri, yaudah, gue bantu lepasin. Siapa yang nyuruh kamu berbuat kayak gini? Sekarang, fokus aja sama urusan lo sendiri. Gimana cara ngelayanin gue? Lepasin gue. Lepasin gue. Gimana dia? Pak Hakim, bos. Ajar dia buat gue. Separah apa? Hampir tewas. 80. Mulai aja. Jangan ragu. Hantam buat aku. Siap. Kamu baik-baik? Luka lo di mana? Aku bantu lo berdiri, ya?
bawa dia ke sini. Siap. Udah. Gak apa-apa kok. Kayaknya Bu Saira juga nggak sehebat itu ya. Nangis, cuman ketemu masalah kecil. Gue sempat anggap lo saingan lo. Aditya Hakim, di saat kayak gini pun, lo masih pura-pura ya sama gue? Gue nggak terlalu paham maksud lo. Nggak terlalu paham? Oke. Bang Sony, gue rasa lo cukup cakep. Mau nggak jadi pacar gue? Maaf, nggak bisa mbak. Bu Sahira, jangan bercanda sembarangan sama Pak Hakim, ya? Kenapa gue sama dia? Kita tuh musuh bebuyutan. Justru karena lo musuh bebuyutan, makanya kita... Orangnya Pak Hakim, Dir. Pak Hakim, kan? Betul. Bu Sahira, kayaknya hari ini lo kurang waras deh. Gue pamit dulu. Dengerin dulu, Pak Hakim. Pelan-pelan aja, Pak Hakim. Sampai jumpa lagi. Sialan Lina Sahira, Aditya Hakim, kalian berdua sialan. Tunggu aja. Kalau gue udah berkuasa, cepat atau lambat, gue bakal bikin kalian sengsara. Ngapain lo? Siapa lo? Tolong, ada yang bunuh orang. Lebih baik diam kalau tak mau repot. Kalian siapa sih? Tenang aja, sebentar lagi lo bakal tahu. Bang, lo tuh abang kandung gue. Orangnya mana? Di dalam mobil. Bro, dengerin gue dulu ya. Nggak usah dijelasin lagi. Bonus lo buat setengah tahun ke depan gue potong. Bang, ini nggak adil banget. Padahal gue jelas. Bang Sony, kok bikin masalah lagi? Gue gak salah, Bang. Gue malah ikut rencana mereka. Udah, pergi sana. Ini di mana? Ada orang nggak? Ada orang nggak? Di mana ini ya? Jangan teriak lagi. Direktur Hakim. Pak Hakim dari grup Hakim kan? Gue tahu lo minta gue kesini. Sebenarnya mau ngapain? Gue tahu. Lo mau gue bantu buat lawan Lina Sahira kan? Gue setuju. Tenang aja. Gue tahu banyak rahasia grup Sahira. Aku pasti bantu hancurkan grup Sahira. Biar Lina Sahira gak bisa bangkit lagi. Oh iya, gue juga tahu satu hal. Sebagian aset grup Sahira disembunyikan Pak Sahira. Pak Satria suruh Fikri Gunawan selidiki. Jadi, orang di belakang lo, itu Pak Satria. Betul, emang dia. Tenang Pak Hakim. Gue pasti masuk ke dalam. Bantu lo dapetin dokumen itu. Nanti. Gak perlu. Kalau Lina Sahira si cewek licik pakai kartu as ini lawan lo. Dia nggak akan. Pertama, aset itu sekarang ada di tangan gua. Di tangan lo? Kedua, Pak Sahira itu ayah angkat gua. Dan Lina Sahira, dia orang yang bakal gue jaga seumur hidup gue. Ini. Gak mungkin banget ini. Sedangkan lo berkali-kali mau celakain dia. Lo bilang Erna Pratama. Lo mau mati gimana?
Tak mungkin ini. Lo seharusnya jadi musuh utamanya. Kenapa? Simpan aja pertanyaan itu buat nanti di akhirat. Jangan sentuh gue. Ini melanggar hukum. Tolong, siapapun. Jangan teriak. Di sini samudra bebas tanpa hukum. Pak Hakim, Direktur, ampunin gue. Gue janji bakal baik sama Lina. Saya siap kerja apapun buat lo. Ampuni gue. Pak Hakim, tolong ampunin saya. Maaf, nggak perlu. Gue nggak akan nyentuh lo. Tapi, di sini banyak bajak laut lo. Nikmatin aja. Pak Hakim, tolong Pak. Pak Hakim. Kapal pesiar di Samudra Bebas diserang bajak laut. Ada korban jiwa wanita. Dalang kejadian itu sudah ditemukan. Kita ambil tindakan. Sebelum ujian selesai, jangan beritahu dia soal itu. Grup Sahira butuh penerus yang benar-benar siap, bukan cuma seorang cewek. Santai aja. Sekarang belum waktunya. Tentu saja, kemarin kita ke grup Sahira untuk bahas peluang kembangkan tanah pesisir. Aduh, kok bisa begini sih? Belum sempat kasih tahu dia sampai sekarang. Ini semua salahmu. Pak Hakim, Fikri diculik di Ares oleh seseorang. Orangnya sudah dibawa ke sini. Pak Satria, Wakil Dir. Pak Satria, Wakil Dir. Tidak kompeten. Wakil Dir. Lo, kasih gue satu kesempatan lagi. Bisa sukses kali ini. Nggak tahu siapa yang ngejegal gue tadi. Gue udah kasih lo kesempatan. Lina Sahira itu anak baru. Dia bakal kasih kesempatan lagi. Pak Satria, mungkin belum tahu ini. Sebenarnya gue punya jurus rahasia satu lagi. Cuma apa? Kuma butuh Pak Satria, Wakil Direktur, buat turun tangan langsung. Gua kerja sama lo. Lo gila. Udah kelewatan banget sih. Pak Satria, gue janji deh, asal rencana ini sukses. Pasti untung gede, nggak bakal rugi. Tanah di pesisir bahari udah direbut sama grup Hakim. Kalau gue sebarkan kabar ini, harga saham grup Sahira pasti anjlok banget. Semua mitra yang sudah kontrak nanti pasti bakal datang. Masih takut Lina Sahira itu nggak bakal keluarin aset buat selamatin perusahaan? Maksud lo? Pak Satria, Wakil Direktur, juga pemegang saham Sahira. Kalau harga saham jatuh, lo juga rugi kan? Mending lo jual semua. Terus pas harga paling rendah, beli lagi semuanya. Lina Sahira akan bantu selamatkan pasar nanti. Untungnya bisa berlipat-lipat kali kan? Lumayan juga, ide bagus. Sekretaris. Jual semua saham grup Sahira yang gue punya. Semua? Pak Satria, yakin banget nih? Yakin. Terus hubungi semua bank besar. Pakai nama gue sebagai Wakil Direktur Grup Sahira. Ajukan semua pinjaman yang bisa gue dapat. Kalau saham sudah dijual, posisi Wakil Direktur Sahira hilang. Bang tahu, bisa-bisa lo kena kasus penipuan. Santai aja. Sebelum mereka tahu, gue udah beli balik semua sahamnya. Risikonya cukup besar. Risiko segitu nggak besar. Kesempatan sebagus ini nggak boleh disia-siain. Brengsek. Sok banget loh. Sok aja terus. Bu Sahira, ibu colok-colok aja nggak ada gunanya. Proyek pesisir itu, kontrak hampir jatuh tempo, partner kerja kita udah mulai nanya-nanya. Gue tetap harus cari gara-gara sama orang itu. Bu Sahira, proyek ini, apa kita bisa ambil lagi dari grup Hakim? Tenang aja. Orang lain gue nggak tahu, tapi Aditya Hakim itu gue udah hafal banget kelakuannya. Ayo. Keponakan, mau kemana nih?
Paman Satria, kok lo bareng dia sih? Ternyata dari dulu lo suka grup Sahira. Baru tahu sekarang, udah telat. Barusan gue dengar, katanya lo mau cari masalah sama siapa. Coba gue pikir. Pak Hakim, ya? Keponakan, coba lo pikir, tanah pesisir Bahari direbut, masalah besar. Tapi kamu sembunyikan rapat-rapat. Kalau sampai partner lain tahu gimana coba? Pak Satria, Pak itu, selain saya, pemegang saham terbesar di sini. Kalau perusahaan ada masalah, kerugian Bapak juga nggak kecil kan? Enggak. Saham yang gua pegang udah gua jual habis dari dulu. Saham grup Sahira mau jatuh ke dasar jurang juga. Udah nggak ada sangkut pautnya sama gua. Bu Sahira memang berniat hancurkan grup Sahira. Pak Satria, Pak benar-benar tega. Tega nggak? Tega banget. Dulu waktu Pak Sahira masih hidup, gua selalu ditekan. Sekarang giliran lo yang tekan gua. Emang kenapa? Udahlah Lina, nggak usah ngelawan lagi. Hari ini lo pasti kalah. Gue kasih tahu ya. Tanah pesisir Bahari yang direbut grup Hakim itu udah kita sebarin beritanya kemana-mana. Lo bilang apa? Apa yang dikatakan? Biar gue bantu. Grup Sahira katanya nggak bakal bertahan lama. Tidak bisa masuk. Maaf. Bu Sahira, saya perlu penjelasan tentang proyek pesisir Bahari. Kenapa Pak Prabowo kesini? Kenapa aku kesini? Kalau gua nggak datang, pasti udah dibohongi. Ceritain, proyek pesisir Bahari itu gimana? Senang dulu, Pak. Gimana lagi, ya? Udah direbut sama grup Hakim. Proyeknya terhenti. Saya jamin Pak Prabowo proyek ini pasti lancar tanpa masalah. Apa jaminannya? Itu kan grup Hakim. Batalin kerjasama. Batalkan kontrak. Kembalikan uang pembayaran tahap 1. Tapi, tahap pertama. Tapi apa? Gue kasih tahu ya. Jika proyeknya belum mulai saat kontrak berakhir, lo bakal kena kontrak. Nanti lo harus bayar denda pelanggaran kontrak. Bu Sahira gimana? Dana proyek sudah dipakai buat beli bahan. Kalau Pak Prabowo, direktur mau batalin kontrak, batalin aja. Aku bayar pakai duitku. Boleh. Nah, gitu dong. Keponakan gue keren banget, ya. Sekali keluarin, langsung miliaran. Gue penasaran, sebenarnya berapa banyak modal keluarga Sahira hingga bisa keluar duit segitu? Maksud lo apa? Lina Sahira, jangan-jangan lo kira kabar ini NBC, hanya Pak Prabowo dan direktur saja? Totalnya ada 4 rekanan kerjasama. Sekarang masih ada 3 lagi. Semua silakan masuk buat ngobrol, ya. Sudah balikin uangnya ke Pak Prabowo kan? 3 perusahaan kita, balikin juga ya. Iya, Bu Sahira. Nanti gosipnya nyebar. Orang bisa pikir lo sama Pak Prabowo ada hubungan. Prabowo ada hubungan. Menurut kalian benar nggak? Betul, Bu Sahira. Lo mau balikin uang gua dulu. Uang Pak Suryana atau Pak Santoso dulu. Dana pribadi gue sama dana kas perusahaan gabungannya masih berapa totalnya? Totalnya 75 miliar. Kebetulan, pas banget buat tutup 3 perusahaan itu. Duit ini dipakai, kita akan kasih ke mereka. Bu Sahira, kasih mereka saja. Bapak-bapak, gue ngomong belak-belakan aja, ya? Begitu kontrak dibatalin, proyek gede ini udah nggak ada urusannya sama kalian lagi. Proyek gede? Proyek gede apaan? Lo aja udah nggak punya proyek, masih aja sok-sokan di sini. Iya, bener. Gue rasa proyek gede itu mending lo nikmatin sendiri aja.
Awas, jangan sampai kena masalah sendiri nanti. Kita cabut. Masih di sini aja nggak? Jangan usir kami buru-buru dong. Drama seru baru mulai. Nih. Kalian masih mau ngapain lagi? Bu Sahira, boleh tanya? Kerjasama pada batal? Apakah grup Sahira masih bisa bertahan lama menurutmu? Bu Sahira, grup Sahira lagi begini, yakin bisa bertahan? Katanya bukan cuma mitra, wakil direktur juga batalin kontrak. Sudah jual saham dan keluar dari grup Sahira, kapan giliranmu? Ahmad Satria, lo yang undang wartawan-wartawan ini ya? Bener. Kalau berita ini keluar, besok saham grup Sahira pasti anjlok parah. Keponakan gue, lo siap-siap aja. Satpam. Berhenti foto, semua keluar. Bu Sahira, mohon jawab jelas ya. Apakah benar grup Sahira hampir bangkrut, Bu Sahira? Semua mitra sudah putus kontrak. Dana operasional sudah habis. Rekening pribadi bahkan nggak ada 1 rupiah pun. Lina Sahira, kali ini benar-benar tanpa harapan. Bu Sahira, lihat deh. Mereka malah siaran langsung, saham kita bisa jatuh. Grup Sahira tutup total, nggak ada yang bisa keluar atau masuk. Dia bener banget. Kalau terus kayak gini, saham grup Sahira bakal anjlok parah. Masih ada waktu untuk menyelamatkannya. Iya, Lina. Grup Sahira, sisa aset yang ada di mana? Cepet keluarin aja. Keluarkan? Keluarkan? Biar kalian semua pelan-pelan habisin? Bukan gue nggak tahu. Kalaupun gue tahu, gue juga nggak bakal bilang. Baik, tunggu aja grup Sahira bangkrut dan bubar. Tunggu aja semua kerja keras bokap lo sia-sia. Gitu ya? Gue malah ngerasa sebaliknya. Maksud lo apa? Maksud gue, yang bakal hancur bukan grup Sahira? Kalian semua munafik, nggak tahu terima kasih. Semua pengkhianat licik barusan juga ikut. Bukan grup Sahira yang akan hancur. Munafik dan dua muka, nggak tahu berterima kasih. Pengkhianat tadi juga sama aja. Lina Sahira, sekarang lo kelihatan baik-baik aja. Malah mulai ngomong ngawur segala. Lihat diri lo sendiri. Bahkan malaikat pun gak bisa bantu kamu sekarang. Keponakan gede, bukan maksud gua nyinyir. Cepetan jual saham. Terus kabur aja. Paman Satria ini, karena udah kenal lama, mau bantu lo sekali ini. Dengan berat hati, gua terima aja deh saham lo itu. Gimana? 5.000 gimana? Pak Satria, wakil direktur di posisi kuat ini. 50 juta. Kayaknya nggak masuk akal ya. Maksudnya 5.000. Pak Satria baik banget sama lo, Lina. Masih nggak yakin juga? Kerja keras bokap lo yang udah tiada, kan? Kalau lo nggak setuju, bisa-bisa 5.000 pun nggak dapat. Bu Sahira, apa langkah kita? Tenang aja. Aditya Hakim itu nggak bakal diem aja. Kalau lo nggak sebut Aditya, gue hampir lupa dia. Kali ini bisa bikin lo sampai segini, gue bener-bener harus makasih sama dia. Iya, gue juga mesti makasih banget sama dia. Kalau nggak, gimana bisa perusahaan nemuin hama sebesar lo di sini? Ya kan? Lina Sahira, posisi lo kritis. Masih aja ngeyel. Kalau lo segitu makasihnya, bagaimana kalau gue telepon Pak Hakim? Datangkan dia langsung, biar lo tamat di depannya. Ide bagus tuh. Hubungi Pak Hakim sekarang, Direktur. Mungkin Pak Hakim, Direktur, udah lama nunggu hari ini. Ayo, lo telepon aja. Itu kan lo yang ngomong. Pak Hakim, Direktur, gue Fikri Gunawan. Grup Sahira udah diambang kebangkrutan. Mau ikut ke sini dan kasih semangat buat Bu Sahira kita. Pak Hakim, direktur ada di kantor istrinya. Grup Sahira sekarang menutup pintu rapat-rapat. Nggak ada yang keluar masuk. Menolak semua wawancara. Diperkirakan, investor proyek pesisir bahari semua mundur. Aliran dana terputus. Sahira mungkin akan bangkrut dan tutup. Grup Sahira kabarnya sedang menuju kehancuran.
Itu salahku. Gue harusnya yang umumkan kerjasama ini duluan. Dia pasti sangat tertekan. Jelas lah. Sebab Bu Sahira nggak tahu lo dukung dia. Orang lain di posisinya pasti udah nyerah. Halo. Pak Hakim, Direktur, gue Fikri Gunawan. Fikri. Grup Sahira udah diambang kebangkrutan. Lo nggak mau kesini bareng kita buat kasih semangat ke Bu Sahira? Kalian lagi di grup Sahira? Iya. Ahmad Satria, Pak Satria, Wakil Direktur. Kali ini kejatuhan Bu Sahira, Pak Satria memang berperan besar sekali. Kalian semua di sini. Mantap. Ahmad, tunggu aku di situ. Aku akan segera ke sana. Begitu gue sampai, gue bakal langsung bilang terima kasih. Dengar itu, Lina Sahira. Pak Hakim dan Direktur hampir tiba. Kenapa nggak sabar tahan aset Pak Sahira? Serahin aja semuanya. Kenapa buru-buru banget? Biarin aja harga saham turun dulu. Benar juga. Keponakan gue nggak usah panik. Tunggu sampai lo sadar. Nanti masih sempat kok. Mungkin lo kepengen nunggu harga saham turun drastis buat beli banyak saham ya? Cerdas juga. Pinter juga. Gue nggak cuma mau borong. Gue mau borong besar-besaran. Lo keren juga. Jual di harga tinggi, sebar isu negatif, tekan harga saham, abis itu beli lagi. Saat gue udah terdesak, bawa semua aset grup Sahira di luar negeri. Balik buat selamatin perusahaan, lo bisa untung gede lagi. Nggak cuman itu, dana besar sudah aku kumpulkan juga. Tinggal nunggu saham grup Sahira anjlok parah, baru gue borong semuanya. Nanti, saham di tangan gue 45%. Sedangkan lo cuma punya 40%. Nanti, ruang kantor ketua direksi ini juga giliran gua duduk di sini. Nanti lo bawa semua aset grup Sahira yang lain, gua terima deh, meski agak terpaksa. Hari masih terang aja lo udah mulai ngelantur mimpi. Mimpi apa enggak? Ntar juga lo bakal tahu sendiri. Kalau lo pede banget, coba gue tebak lagi. Abis lo jual saham, jangan-jangan pakai jabatan wakil direktur grup Sahira, lo ngajuin pinjaman gede ke bank ya? Nominal segede itu udah masuk penipuan keuangan. Kamu bisa dipenjara puluhan tahun loh. Terus kenapa? Kalaupun bank tahu, modal nama gua aja masih bisa tunda sampai grup Sahira benar-benar jatuh. Nanti gue beli balik lagi. Mikirnya sih enak banget. Pak Hakim, lo cepet banget datangnya. Masih aja datang meski udah digebukin. Rajin banget kamu ya. Pak Hakim, kok ngomongnya gitu sih? Kita kan satu tim. Bu Sahira ternyata bisa begini. Gimana rasanya? Ada deg-degan nggak? Nggak juga. Semuanya masih gue pegang. Semuanya masih dikendali. Bener-bener pede banget ya. Keponakan gue, lo mau pura-pura kuat gitu aja? Atau lo malu di depan Pak Hakim, musuh bebuyutan lo itu? Ayah angkatku suruh asah dia, tapi kayaknya situasinya masih kurang. Pemimpin masa depan grup Sahira harus. Oke. Kayaknya gua mesti tambah tekanan lagi, biar lo sadar sama kenyataan. Bang Suwani, sebarin kabar, grup Hakim bakal serang grup Sahira di semua bidang. Terus proyek di Pesisir Bahari itu, semua mitra grup Sahira sebelumnya, grup Hakim gak bakal pakai lagi.
Kita kesini bukan untuk itu. Pergi saja, jangan banyak bicara. Tapi... Gak mau bonus tahun depan? Bang Sony. Jangan pergi. Lina Sahira. Bang Sony itu asisten gue. Lo punya agama? Lo lagi ngapain sih? Jangan kira gue nggak tahu. Di luar sih, lo musuh bebuyutan gue. Tapi sebenarnya, di hati lo tuh, lo suka banget sama gue. Ngaco lo ngomongnya. Mana mungkin kayak gitu? Murahan, tetap murahan. Cara memalukan buat godain Pak Hakim dari keluarga kita. Keponakan besar, ya? Kalau bokap lo tahu, lo jatuh, ngandelin tampang buat selamatin perusahaan. Dia nggak akan tenang, meski udah mati. Kamu nggak paham. Yang nggak ngerti itu justru lo. Pak Hakim kita itu, direktur utama grup Hakim, tahu nggak? Perempuan mana yang belum dia lihat? Oh gitu. Tahu? Pak Hakim, udah ketahuan semua kok. Nggak usah pura-pura lagi kan? Gimana lo bisa tahu? Rahasia. Lina Sahira, lo godain dia mending godain gue aja sekalian. Bisa jadi gue dan Pak Satria bantu lo minta belas kasihan. Emang segitu lucunya ya? Pak Hakim, lo beneran gak kasih gue muka? Nih. Lo pikir lo siapa? Hanya pengkhianat keluarga sendiri. Orang gak punya malu, gak ada harga diri. Naik jabatan cuma karena perempuan. Lo juga gak pantas gue hormatin. Ya, aku gak sehebat Pak Hakim. Tapi coba lo pikir, kalau gak ada gue, Lina Sahira bisa jatuh secepat itu nggak? Tanpa gue, musuh bebuyutan lo, Pak Hakim, bisa dilenyapin segampang itu. Siapa bilang gue mau ngelenyapin dia? Barusan, lo bilang lo mau. Tunggu saham grup Sahira turun drastis, baru borong semuanya. Tapi gimana kalau saham grup Sahira bukannya turun, malah naik? Pak Hakim, maksud lo apa nih? Sesuai arti katanya aja. Sony, sebarkan info keluar. Proyek pesisir bahari ini bakal dikerjakan bareng sama grupnya Hakim dan Sahira. Dikerjain bareng. Bentar, Pak Hakim, lo gila ya? Hakim, lo bisa handle proyek ini sendiri. Mengapa bagi untung ke orang lain? Orang lain? Siapa dia? Fikri, lo belum tahu ya? Kelihatannya kita musuhan berat, padahal aslinya kita itu teman dari kecil. Teman masa kecil? Ini. Bukan cuma itu. Ayahnya Lina itu, ayah angkat gua juga. Dia yang merawat dan membesarkan gua melawan Lina. Itu sebenarnya hanya ujian dari ayah angkat untuknya. Nggak mungkin. Itu nggak mungkin banget. Aku mau kasih tahu satu rahasia lagi. Lo padakan dari tadi nyari-nyari aset yang bisa dari grup Sahira ya. Itu sebenarnya grup Hakim. Enggak. Kalian semua sembunyikan ini?
Jadi lu udah tahu dari awal ya? Pantesan aja dari awal lu santai banget. Gue bilang, Paman Satria, yang harus lo khawatirin sekarang bukan soal itu kan? Iya, saham. Saham gua. Cepetan beli saham Sahira, berapapun ada. Ayo cepet. Pak Satria, saham grup Sahira udah habis diborong semua. Apa? Kenapa semua bisa habis terjual? Masih banyak di pasar pagi tadi. Ahmad Satria, lo pasti udah kepikiran. Gue nggak mungkin nggak nebak. Lo ya. Lo yang beli semua saham grup Sahira di bursa. Paman Satria, posisi wakil direktur grup Sahira, sekarang udah nggak bisa lo duduki lagi. Terus soal bank, bagaimana cara jelasin itu? Iya. Bank. Pak Wirawan, gua dengar nih. Pak Hakim, Der. Wakil direktur Sahira udah resign, ya. Pak Hakim, Der. Lo tahu nggak? Katanya dia masih sempat minjem duit ke lo. Itu jelas penipuan uang. Ya. Cepetan lo telepon dia. Kenapa liatin gua? Volume HP naikin dikit dong, bentar lagi karma dateng nih. Pak Wirawan. Ahmad Satria, itu udah termasuk penipuan finansial. Lo tahu nggak? Pak Wirawan, saya pasti akan bayar utang ke bank, beserta bunganya. Pergi sana. Catatan pinjaman ini, gimana gua jelasin ke atasan? Gua nggak nyaman jadi direktur bank. Kalau gua turun, gua pastikan lo masuk penjara lama. Pak Wirawan, gue salah. Pak Wirawan, tolongin gue. Pak Wirawan. Ngapain sih? Semuanya gara-gara lo. Gue cekik lo. Ini semua ide brilian lo kan? Balikin saham gue. Balikin jabatan gue. Balikin hidup gue. Dasar lo tua bangka. Gara-gara lo ngincer grup Sahira, gue kasih saran ke lo. Emang pantas lo. Lo. Ngapain? Kasihin ke gue. Gue mau bunuh lo. Kasihin ke gue. Lepasin. Bukan gue. Gue nggak sengaja. Aku nggak sengaja. Bukan gue. Bukan aku yang buat. Lina Sahira. Tolongin gue. Lina Sahira. Dulu emang gue yang salah. Semua salah gue. Aku sempat kalut. Anggap aja gue mantan pacar lo. Tolongin gue sekali aja. Mantan pacar? Lo kok bisa-bisanya ngomong gitu? Tolongin gue. Fikri Gunawan, semua kelakuan lo yang busuk itu, mending lo mikir aja di penjara. Gue nggak mau di penjara. Gue masih muda. Aku nggak mau di penjara. Aku harus lari dari sini. Gue lihat lo bisa kabur kemana. Cepetan lapor polisi. Lihat kan, gue udah bilang apa. Mau pergi kemana? Ke grup Hakim. Yuk, gue tunjukin perusahaan yang bakal lo pegang. Kenapa? Pak Hakim kita mau pensiun jadi suami siaga nih? Gue nggak paham maksud lo. Selamat siang. Oke, nanti gue sampaikan. Bu Sahira, telepon dari Pak Prabowo. Pak Prabowo? Iya, masih ada urusan. Kapan kontraknya bisa diperbarui, katanya?
Beliau pikir kontraknya nggak jadi batal. Katanya, di saat grup Sahira lagi susah, sebagai rekan bisnis, nggak bisa mundur begitu aja. Ngomongnya bagus, tapi dengar grup Sahira dapat proyek lagi. Pak Santoso dan Darman. Tutup teleponnya aja. Grup Sahira cuma mitra grup Hakim mulai sekarang. Ayo jalan. Pakai sabuk pengaman, kita berangkat. Rute ke dinas kependudukan. Sudah gua atur buat lo. Apakah itu? Bukan gue. Itu Bang Sony. Hah? Lo ingat gak waktu bilang, ajak sekretaris Mutia urus surat nikah? Hah? Bisa kalau jangan asal bicara. Udah, cepet jalan aja. Kita belum makan siang ya. Mau kemana kita? Dinas Kependudukan. Hah? Tujuan dinas kependudukan. Mulai navigasi.